Rp1.173 di sini. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama kita di channel ada Lisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Terima kasih ya buat kalian yang udah klik video aku. Ketemu lagi nih di video aku. Buat kalian yang baru aja nemuin channel aku, jangan lupa ya di subscribe dulu dan aktifkan juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan buat kalian yang mau follow IG aku juga, boleh kalian follow IG aku di @ema_pertama atau Ema Pratama ya. Oke. Buat teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Dan buat kalian yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan. Amin ya robbal alamin. Pastinya semoga kita selalu berbahagia ya teman-teman, amin. Oke, di video kali ini aku mau share lagi aktivitas aku. Jadi ini tuh full aktivitas aku selama 2-3 hari di luar rumah ya teman-teman. Nah, jadi aku ini tuh ikut Bapak Adel perjalanan dinas ya. Nah, nanti aku sekalian juga mau yang ada aku cari, ada yang mau aku beli gitu teman-teman. Dan juga sekalian bawa bocil aku nih jalan-jalan. Nah, jadi waktu itu itu video aku pas baru, kalau nggak salah itu habis tahun baru ya. Cuman aku baru sempat uploadnya itu sekarang. Nah, dan ini kita itu nginapnya di sini di Hotel Zenith sini ya teman-teman. Sebenarnya tuh biasanya kalau setiap kesini nggak kesini, cuman karena berhubungan ada selek gitu di hotel yang sebelumnya. Waktu itu pernah aku post ya untuk hotel yang biasanya itu yang di video-video aku yang sebelumnya, biasanya tuh di situ. Cuman karena ada pelayanannya itu yang kayak kurang bagus ya, jadi tuh pindahnya ke sini gitu. Nah, dan oke teman-teman, ini dia viewsnya, ini biasa aja ya, cuman rumah gitu kelihatan dari atas, rumah-rumah, atap-atap rumah, ada pemandangan juga sih sedikit ya, daripada nggak ada sama sekali. Kalau malam ini lumayan banget ya di sini untuk viewsnya, ada lampu-lampu gitu. Nah, dan itu tadi Bapak Adel siap-siap ya ke kantor di Kendari. Jadi dia itu kan kerjanya di Unaha. Nah, jadi setiap bulan itu jalannya itu ke kantor yang di Kendari sini. Nah, kadang-kadang kalau misalnya aku lagi pengen ikut, aku ikut gitu ya. Tapi aku nggak selalu ikut juga. Karena ya itu tadi, kalau ikut ke sana itu harus kayak nginap gitu ya, teman-teman. Sedangkan kalau kita nginap terus kayak gitu kan juga butuh pengeluaran pastinya. Makan ini, makan itu ya kan. Mau nggak mau kan secara tidak langsung pasti pengeluaran juga lumayan ya teman-teman. Nah, dan ini tuh langsung aja kita pagi harinya langsung sarapan di hotel sini ya teman-teman. Ini aku ambilin anak aku bubur karena kebetulan itu si kakak kalau nggak salah dia lagi batuk ya pas ini tuh. Nah, jadi aku ambilin dia bubur ayam. Terus aku tadi cuman makan nasi goreng sama apa tuh ya tadi, campur-campur gitu. Nah, di sini juga ada soto ayam, menunya banyak macam lah ya pokoknya kalau menunya di sini tuh. Nah, kalau biasanya nih aku aktivitasnya itu di dapur di rumah, di dapur Pinky, serba pink ya. Kali ini tuh backgroundnya warna biru ya teman-teman. Ini bocil aku baru aja habis mandi, tapi yang satunya tadi masih mager ya, nggak mau mandi si adek. Nah, ini jadi kakaknya aja dulu tadi yang aku mandiin. Kebetulan dia tuh tadi habis pup, jadi ya udah sekalian aku suruh mandi aja. Nah, ini aku juga bawa koper ini khusus untuk taruh-taruh makeup aku sama bocil ya. Setiap aku jalan pasti aku bawa. Nah, dari ini tadi mereka udah lesehan di bawah. Itu lagi nonton film kesayangannya seperti biasa, Upin Ipin. Nggak di sana, nggak di sini, pokoknya Upin Ipin ya teman-teman. Sampai aku pun udah hafal ya jalan ceritanya. Suka kayak itu? Apa namanya itu? Apa namanya? Namanya rumput. Rumput apa? Rumput apa namanya? Rumput apa namanya, Cak? Rumput tetangga. Rumput hijau. Rumput hijau. Bukan rumput tetangga.
Oke teman-teman, nah itu tadi kan aku tanyain tuh, dia bilang lagi makan rumput hijau ya. Padahal dia tahu kalau itu tuh rumput rumput laut, tapi dia bilangnya itu rumput hijau. Dia tuh lagi suka-sukanya sama rumput laut ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau udah ke Indo itu pastilah dia beli itu ya, rumput laut. Nah, terus itu dia tadi tuh juga beli jeruk yang kecil-kecil itu. Nah, terus ini dia suasana malam kalau lagi di Kendari ya, teman-teman. Nah, berhubung ini masih ada di Kendari, jadi malamnya ini kita mau kulineran nih, teman-teman. Ini kita lagi ada di tempat sari laut. Di mana ini ya? Pokoknya itu yang kayak khusus ikan-ikan gitu. Aku kurang tahu ya, teman-teman, di Kendari itu namanya apa-apa. Nah, ini kita pesan ikan palumara, aku pesan terong balado, dan ini khasnya ya. Aku tadi pesan ikan bakar juga ya, teman-teman. Tadi itu untuk bocil kita pesanin yang berkuah, jadi pesan ikan palumara. Ada pilihannya juga, ada ikan masak kuning, ada ikan palumara. Dan ini dia khasnya orang Makassar atau orang Kendari, ternyata sama ya, mangganya diginiin, teman-teman. Mangganya tuh kayak dipisah gitu. Terus biasanya aku campur sendiri itu. Nah, untuk ikan masaknya tadi itu ikan sunu ya. Jadi kalau di Makassar biasanya itu ikan yang paling terkenal kayak ikan asinnya itu ikan sunu, teman-teman. Cuman kalau aku sih kurang suka ya. Sebenarnya rasanya enak pas aku cobain, cuman aku kurang suka sama itu bentuk warnanya karena ada bintik-bintiknya gitu ya. Jadi kayak rada gimana gitu ya makannya. Nah, dan ini tadi yang terakhir bocil aku juga aku pesanin udang asam manis ya, tapi ini tuh kayak udang saus Padang, soalnya ada jagungnya gitu, dan ini bumbunya enak sih kalau menurut aku ya, teman-teman. Untuk satu porsinya ini itu 150.000 ya kepitingnya. Di sini itu kita kemarin habisnya sekitar 350-an, dan itu menunya udah banyak ya, teman-teman, bermacam-macam gitu. Ada terong balado, ada ikan bakar ya, aku pesan ikan bakar juga, dan bumbunya sih lumayan ya kalau untuk kepitingnya. Tapi kalau untuk ikan bakarnya menurut aku agak kurang berasa. Tapi kalau untuk yang lain kayak ikan palumara itu enak dia bumbunya. Nah, dan ini kita udah sampai lagi di hotel karena ini gabut ya, teman-teman. Biasa kan kalau di rumah beberes, bersimpun, masak. Nah, kalau di sini tuh karena di hotel aja aku standby-nya. Jadi aku nggak kemana-mana ya. Jadi kemana-mananya itu tunggu Bapak Adel datang. Itu udah hari kedua ya, teman-teman. Jadi kita masih di hotel. Jadi ya udah, kalau gabut ya paling kita selfie ya kan, main bumerang kayak gini. Ya udahlah ya. Kura-kura leher, kura-kura. Dan jadi terus. Oke, dan jadi begitulah ya, kalau lagi di luar suka kurang-kurang ya, terkadang mereng-mereng sedikit otak. Karena emang gak ada kerjaan ya, teman-teman, cuman baring makan kayak gitu ya, nggak enak juga ya ternyata kalau nggak ada yang dikerjain. Nah, jadi kan ini tuh kita ceritanya mau jalan tapi nggak bisa jalan gitu kalau misalnya pekerjaannya Bapak Adel belum selesai. Jadi kalau dia pulang malam, dia kan jalan ke kantornya tuh pagi sampai kadang-kadang itu malam ya baru pulang. Nah, malamnya itu baru kita kayak cari makan, keluar sebentar. Nah, nanti di hari akhir baru tuh kita jalan-jalan bawa anak aku. Kalian ikutin aja ya videonya sampai akhir. Nah, dan ini hari kedua kita sarapan lagi masih di hotel ini ya, teman-teman. Itu anak aku sarapan sereal. Dia minta sereal aja. Terus ini aku juga lihat ada manisan, buah-buahan, pokoknya banyak lah ya, teman-teman. Nah, terus ini ada juga jajanan pasar, dan aku ini mau nyantap ininya loh, apa sih, ada kayak kolak pisang. Aku nyantap 3 aja, tapi ya pisangnya asal nyantap aja tuh, bilangnya orang Bugis atau orang Banjar tuh nyantap dikit barang ya, yang biar nggak kepohonan ya kan. Jadi ya udah, kebetulan aku udah lama banget ya nggak bikin kolak pisang, jadi aku ambil 3 aja. Untuk kolak pisangnya yang penting nyantap sedikit aja gitu ya kan, karena udah kenyang juga kebetulan. Tapi daripada aku terniang-niang ya kan sama kolak pisangnya pas di jalanan, ya udah jadi aku nyantap sedikit. Nah, dan ini aku lanjut lagi, udah di dalam kamar lagi. Ini aku lanjut mau simpunin makeup ini ya, teman-teman, karena itu tadi berhamburan ketumpahan sama jajannya Delisa.
Jadi aku bersihin dulu deh ya tadi tempatnya. Nah, ini aku kalau jalan selalu taruh makeup aku di sini, di koper yang khusus makeup ini ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau samaan sama koper makeupnya, aku taruh linknya di description box ya, atau kalian komen aja di kolom komentar. Misalnya aku lupa naruh link atau kalian mau cari barang apa gitu ya, nanti aku kasih linknya teman-teman. Nah, jadi kalau pakai koper ini tuh aman banget ya, makeup kita tuh jadinya kayak nggak kedudukan atau ketindas gitu, karena kan dia keras gitu ya untuk apa namanya, bahannya itu dia fiber. Nah, jadi ini muat banyak juga. Nah, sebelah sini aku taruh make upnya bocil, sebelahnya lagi makeup aku gitu sih. Kan aku tuh jalannya berhari-hari ya teman-teman, bukan cuma sehari. Atau jalan kalau misalnya jauh gitu aku pasti bawa deh ya ini, sama koper yang gede, terus sama koper make up ini pasti selalu aku bawa ya. Terus aku cantelin di sini deh tuh. Biasalah ya kalau udah jadi mama-mama bawaannya itu pasti banyak ya. Anak-anak tuh, apalagi anak aku kan 2 tuh, jadi 1 orang aja udah sehari itu aku siapin bajunya itu 2 setel untuk dia pagi sama malam kan ganti tuh. Jadi 2 orang tuh sehari udah bajunya 4. Coba ya kan gimana koper nggak penuh ya kan. Apalagi kalau misalnya nyiapinnya untuk 3 hari atau 2 hari, lumayan ya kan, belum lagi untuk mamanya. Jadi aku bawa koper sih itu ya 1 teman-teman. Nah, dan ini tadi aku beliin dia baju juga gitu teman-teman di Shopee, nanti aku kasih linknya ya. Nah, dan ini juga aku habis order lagi ya, baju yang waktu itu pernah aku order warna pink. Nah, kali ini aku coba yang warna hitamnya, ternyata bagus juga ya, cuman ini tuh rada kayak kebesaran gitu bajunya, karena aku kirain itu agak nggak terlalu gede gitu ya, ternyata ini gede banget bajunya. Di aku yang udah gede aja tuh masih agak gede gitu ya, sedikit. Nah, waktu itu kan aku pesan yang size kecilnya. Nah, cuman itu dia ngepas banget gitu ya, masih ada longgar. Jadi aku ini nyoba yang size yang agak besar. Oke, dan nah ini teman-teman ya, aku mau kesini. Jadi di Kendari itu kan baru aja nih ada mall yang buka. Jadi aku kesini itu ke The Park Mall ini pas baru-baru buka 2 minggu ya mallnya. Jadi ini tuh belum terlalu banyak gitu yang buka toko-tokonya. Nah, aku itu kesini gara-gara dikasih tahu sama mbak-mbak yang di nasi goreng gitu, karena aku beli nasi goreng di dekat hotel situ ya teman-teman pas malam. Nah, dia bilang tuh udah jalan-jalan belum mbak ke mall The Park Kendari gitu ya kan. Jadi aku bilang, oh udah buka, udah. Dia bilang kan, ya udah deh. Jadi besoknya itu pas sebelum pulang kita mampir dulu ke sini sebelum kita ke tempat-tempat yang lainnya. Nah, kita tuh kesini ke Matahari mau lihat aja ya teman-teman. Kita nggak beli baju karena memang nggak mau beli baju ya teman-teman. Jadi ya yang jelas-jelas aja. Yang jelas kita mau bawain bocil aku jalan-jalan ya, karena kan kalau di Kendari itu di Unaha tempat aku itu nggak ada ya teman-teman, kayak main-mainan kayak gini tuh, maklum ya. Soalnya masih kayak di sini tuh kayak kampung-kampung yang baru mau berkembang gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau kayak ke Kendari itu harus kayak 2 jam, 1,5 jam gitu lah ya, kalau nggak salah paling cepat baru deh sampai. Jadi aku jarang ya ke Kendari ini, paling dalam sebulan pun aku belum tentu ya pergi ke Kendari. Paling kayak kalau enggak misalnya 3 bulan sekali, atau kayak memang ada yang mau aku cari baru deh itu aku ikut sama Bapak Adel gitu teman-teman. Karena ya lumayan juga kesana itu bingung ya mau tidurnya di mana, kecuali kalau misalnya Bapak Adel ambil perjalanan dinas gitu baru deh aku ikut gitu. Kalau enggak ya bayar sendiri teman-teman hotelnya. Dan lumayan banget ya itu semalam hotelnya itu ada yang berapa, 3,5, 4,5 kayak gitu-gitu kan, lumayan tuh duitnya. Oke, nah ini aku bawain bocil aku main di sini tuh, dan ini dia senang banget ya teman-teman, benar-benar happy banget kelihatan kan dari mukanya. Dan itu aku kirain dia takut, ternyata sama dia malah digoyang-goyangin dong ya itunya. Seperti biasa Derisa itu emang orangnya jahil banget. Kakaknya tuh tadi naik
udah anteng-anteng ya, dia goyang juga tuh kursinya, katanya biar sama kayak dia tuh, lebih seru katanya ya, goyangnya cepet. Nah lanjut, tadi itu udah selesai main, ini minta lagi di rumah balon ya teman-teman. Jadi ya udah, mumpung sepi, aku tuh kalau main kayak gini, rumah-rumah balon kayak gini tuh ya teman-teman, istana balon, aku nggak pernah kalau misalnya lagi rame aku lihat orangnya, terus ada yang gede-gede banget yang main, aku nggak pernah ngizinin ya, kecuali kalau misalnya aku lihat sepi. Nah berhubung ini tuh kita kesini itu masih rada pagi, kayaknya itu jam berapa ya, jam 10 kayaknya ya aku kesini, atau jam 12 ya, aku juga lupa, pokoknya sebelum sore. Jadi makanya orang-orang itu di sini belum terlalu ramai ya, belum pada datangan gitu. Nah pas udah tengah-tengah hari gitu baru deh ya mulai datangan, karena ini tuh memang udah pas kayak hari Minggu gitu ya teman-teman. Tapi di sini itu karena masih buka, jadi untuk tukaran untuk tiketnya itu belum ada banyak gitu. Jadi ini tuh tiketnya kita kumpulin aja deh ya kayaknya nanti. Nah dan seperti biasa ya teman-teman, ini tuh mama dan bapak-bapak kurang bahagia ya seperti di masa kecilnya. Karena kalau udah main ke sini pasti mama sama bapaknya tuh ikut main juga deh ya. Kalian ada yang sama juga nggak sih kayak gitu juga? Kalau udah temenin anak main pasti ikut main juga. Pokoknya dalam 1 bulan itu aku selalu nyempetin ya teman-teman bawa anak aku, karena gimana pun ya kita itu harus punya waktu buat nyenengin hati mereka gitu ya kan, karena sebagian rezeki yang kita cari kan juga untuk mereka ya. Dan rezeki itu kan juga memang ada yang untuk haknya anak kita ya teman-teman, kan aku juga jarang ya bawa mereka jalan. Ya kalau kayak di Unaha sih paling adanya tuh kayak odong-odong, teman-teman kayak gitu-gitu aja, odong-odong, kereta-keretaan kayak gitu-gitu. Kalau yang gini gitu, yang kayak gini-gini tuh nggak ada. Ini aja tuh pas aku edit videonya dia tuh nanya lagi ya, kapan ya Ma kita jalan lagi ke Kendari gitu. Jadi aku bilangin doain aja, ntar kalau misalnya ada waktunya kita kesana lagi. Jadi aku bilang kayak gitu aja ya, karena dia tuh kalau udah ngeliat kayak gini pasti dia minta lagi tuh ya jalan lagi gitu ya teman-teman. Nah dan ini aku tadi tuh dapat jackpot terus ya main ini jam ini, dan di belakang itu ada si mbak-mbak yang nanya, kok dapat banyak terus sih Mbak? Jadi aku bilang tuh triknya Mbak supaya dia dapat banyak yang main jam-jam itu kan ada jarum 12-nya. Aku bilang tuh sebelum dia ke jarumnya itu ke arah angka 12 udah harus diberhentiin tuh di 11, jadi terjackpotnya dapat banyak. Nah dan ini lumayan ya, tiketnya dapat 2000 lebih, tapi ini belum kita tukar karena pilihannya itu belum ada banyak gitu, karena kan baru buka nih mallnya teman-teman. Jadi kita simpan aja di situ, nanti kalau main lagi baru deh ya udah kekumpul banyak sekalian baru sekalian ditukar. Oke lanjut lagi, ini kita kuliner lagi ya teman-teman. Nah jadi di mall sini tuh ada kayak gini ya, tempat tongkrongan gini, dan di sini tuh banyak macam-macam menu. Begitu datang tadi tuh Delisa langsung minta burger itu ya sama roti, dan ini tadi aku cuma pesanin spaghetti bolognese aja ya teman-teman, karena ya aku lihat tuh menunya nggak kayak gimana gitu, karena dia juga suka kan pasta mie gitu. Jadi ya udah aku pesanin spaghetti aja, dan ini aku lagi pengen banget makan empe-empe, aku lihat di situ ada, ya udah aku pesan aja nih ya empe-empe yang kapal selam ya teman-teman. Tuh lumayan banyak ini tuh empe-empenya, makan satu porsi aja udah kenyang banget ya. Sama ini si apa, Bapak Adel juga pesan empe-empe ya teman-teman. Nah dan ini juga ada minumannya di sini tuh banyak banget ya, orang nongkrong di belakang situ, dan ini tuh bebas mau sampai berapa lama duduk di situ silakan ya, monggo. Asik juga sih di sini tuh tempatnya ya teman-teman, besar bersih gitu, pokoknya rekomen lah ya buat yang mungkin mau nongki-nongki juga di Mall Kendari, apa The Park Mall Kendari ini lumayan bagus kalau menurut aku ya. Di sini nyaman gitu, tempatnya juga luas. Walaupun yang jualan belum terlalu banyak, tapi udah lumayan sih kalau menurut aku. Nah, selesai makan tadi, kita lanjut lagi nih teman-teman. Ini kita udah mau pulang menuju ke tempat selanjutnya, tapi ini aku mampir dulu nih ngeliat apa nih ya, ada kayak jual furnitur gitu. Dan itu tadi aku kepo kan sama harga nakas yang kecil, ada laci-lacinya itu. Ternyata mahal banget ya, di situ tuh harganya 1 jutaan. Padahal aku lihat di Shopee itu harganya sekitar
500 ribuan gitu teman-teman. Di sini tuh mahal banget ternyata. Nah itu tadi juga ada informa, jadi kita mampir-mampir sebentar ya. Dan ini Delisa itu lagi naik, minta naik eskalator, kirain dia tuh lagi candu ya naik eskalator. Ternyata dia tuh lagi pengen beli boneka wisudaan gitu yang ada gambar wisudanya. Cuman aku bilang kan nanti beli boneka yang lain aja. Ya nggak lucu aja ya teman-teman, masa dia mau beli boneka wisuda, sekolah aja belum udah mau beli boneka wisuda. Oke, dan akhirnya karena dia udah meraju, ini kita bawa jalan lagi. Nah, ini tempat sasaran aku ya. Jadi sebenarnya aku itu ikut ke sini ke Kendari, aku mau cari sepeda listrik ya, teman-teman ceritanya. Nah, ini udah ada di TKP, ini tuh di Kota Baru, di Kota Lama di Kendari ya, teman-teman. Nah, cuman setelah aku lihat kok kayaknya tuh kayak kurang sreg. Sebenarnya aku kurang sregnya bukan karena itu ya, teman-teman. Nah, jadi kemarin itu kan ada Bapak Adel itu ada temannya yang kerja di mana itu di Kolaka ya kalau nggak salah. Jadi itu ada beberapa sepeda listrik gitu yang kayak rusak dikembaliin gitu loh teman-teman. Nah dari situlah terus Bapak Adel itu bilang kalau misalnya kamu yang memang yakin mau beli sepeda listrik, ayo monggo gitu ya kan. Jadi dia itu ceritanya uang itu udah di tangan aku ya teman-teman. Nah kalau misalnya kamu cocok ya udah bayar gitu ya kan, karena Bapak Del tungguin aku di mobil gitu ya, dia nggak turun. Nah karena dia bilang kayak gitu ya, jadi otomatis aku tuh kayak takut-takut juga gitu ya teman-teman mau beli sepeda listrik. Gimana nih dalam hati aku tuh kalau misalnya nanti pas kebeli terus beneran rusak gitu ya. Walaupun sih sebenarnya tergantung yang make juga. Kalau yang make awet kan pasti pastinya bakal awet juga lah ya sepedanya. Tapi ya kalau dengar kayak gitu, kalau mesinnya udah rusak bakal susah gitu, cari-carinya mahal alatnya. Jadi ya udah ya teman-teman, aku dengar kayak gitu tuh jadinya nggak terlalu jadi gak takut gitu ya, jadi nggak kepengen. Padahal awalnya tuh aku udah pengen beli, dan Bapak Adel juga malah nyuruh gitu ya kan, beli sepeda listrik, kebetulan ada uangnya gitu ya kan. Jadi kita ceritanya mau beli sepeda listrik, harganya tuh 5 juta. Ada yang 5 juta, ada juga yang harganya itu 5.300.000 ya. Jadi BB-nya itu ada yang untuk sampai 150 dan ada juga yang cuman sampai 120 kilo bisa naik. Kalau BB aku sih alhamdulillah aman ya, masih belum sampai 100 kilo. Jadi masih bisa lah ya, aku pikir aku naik di situ. Cuman ya itu tadi dengar kayak gitu aku kayaknya ragu. Nah, dan setelah berpikir panjang dan akhirnya Bapak Adel tuh tiba-tiba ya teman-teman nawarin aku itu gimana kalau misalnya beli HP aja gitu ya, nanti uangnya tuh katanya dia yang tambahin, dan alhamdulillah ya. Nah jadinya aku itu nggak jadi ya teman-teman beli sepeda listrik. Jadi aku beli HP yang ada di video aku yang sebelumnya kemarin tuh teman-teman, yang aku posting itu. Nah jadi itu sebenarnya aku bukan mau beli HP pertamanya, mau beli sepeda listrik ujung-ujungnya. Karena memori aku juga kebetulan udah penuh ya teman-teman, dan sekalian aku juga karena butuh untuk konten, jadi ya udah uangnya jadi kita beli sepeda beli HP ya teman-teman. Aku beliin iPhone 14 Pro ya kemarin karena ditambahin juga sama Bapak Adel. Alhamdulillah ya, jadinya ya apa ya, terkadang uang itu kalau pengen kita beliin apa gitu dan nggak langsung dibeliin, kadang-kadang tuh ya banyak banget godaannya. Jadi ya udah, itu karena memang kemarin aku niatnya pengen beli sepeda listrik gak jadi ya udah ya teman-teman. Kebetulan Bapak Adel ada rezeki lebih, jadi Bapak Adel yang tambahin uangnya untuk beli HP gitu. Nah dan ini juga abis itu kita lanjut lagi nih teman-teman ke tempat pecah belah sini. Ini tuh yang ada di Jalan Sawo-Sawo Kendari ya, di toko aneka murah. Karena kadang-kadang banyak juga tuh teman-teman yang tinggal di Kendari atau di daerah dekat-dekat sini tapi nggak tahu gitu ya di mana itu. Nah jadi, nah ini yang kayak rak piring yang aku beli itu juga beli di sini ya teman-teman. Tuh ini tuh besar banget aslinya rak piringnya. Ini ada juga cermin-cermin kayak gini untuk di kamar mandi, harganya itu 200 ribuan sama 180, lumayan ya. Nah di sini tuh banyak banget toples-toples, kan ini bentar lagi mau lebaran, mau bulan puasa ya, udah nggak terasa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau cari toples-toples di sini lumayan banyak ya, toples-toples yang plastik, yang kaca, banyak macamnya di sini nih. Kalian jalan aja ke sini. Untuk kayak elektronik gitu juga banyak di sini ya, teman-teman. Tinggal duitnya aja lagi ya. Aku tuh sukanya kalau misalnya kayak merantau gini ya, ini ya teman-teman, salah satunya aku bisa jalan-jalan ke sana ke sini sekalian buat vlog, lumayan lah ya teman-teman, buat kalian kenang-kenangan juga.
Pokoknya kalau merantau itu selain karena jauh juga sebenarnya ada plusnya juga ya teman-teman. Plusnya kita bisa jalan ke sana sini, bisa tahu tempat-tempat orang, bisa tahu apa namanya itu makanan-makanan khasnya di kota-kota orang, banyak lah ya. Dan yang pastinya nih belajar mandiri ya teman-teman, karena kalau dia jauh dari keluarga itu, jauh dari semuanya, itu benar-benar kita harus serba sendiri. Oke teman-teman, nah dan ini tuh kita udah mau pulang ya teman-teman. Nah dan ini tuh juga di sini tuh banyak jual PJR ya, penjual jagung rebus. Nah jadi bukan cuman di sana aja di Goa, di sini juga ada nih teman-teman di Sulawesi Tenggara. Oke segini dulu video dari aku ya. Assalamualaikum, see you di next video.